Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan bersemangat selalu ya. Teman-teman, sebelum saya mulakan bacaan hari ini, saya ingin bertanya, apakah kamu pernah merasakan begitu sukar untuk memutuskan suatu koneksi atau hubungan dengan seseorang? Di sini saya bertanyakan tentang seseorang yang benar-benar kamu cintai, bukan seseorang yang kamu benci ya. Ataupun kalian mungkin terpisah disebabkan halangan atau demi sebuah pekerjaan. Tetapi akhirnya balik-balik lagi. Kamu merasa agak pelik dan aneh, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, hari ini kita akan cuba mengupas mengapakah kalian balik-balik lagi, walaupun ada yang sudah berusaha untuk mengikhlaskan hubungan. Nah, di tema bacaan hari ini saya akan membahaskan apa ada malaikat yang membantu kamu dan dia. Nah, kita akan teruskan saja ke journal reading hari ini untuk mendapatkan pencerahannya. Dan sebagai peringatan, bacaan hari ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kalian ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan. Baik teman-teman, kita mulakan seperti biasa dengan menarik energi seseorang dahulu ya. Dan kita akan cuba lihatkan seseorang yang mungkin ya sudah lama kamu cuba putuskan hubungan ini dengan si dia. Siapakah dia? Seseorang yang sukar untuk kamu putuskan hubungan dengan si dia. Atau mungkin kamu cuba mengikhlaskan hubungan, tetapi balik-balik dengan dia lagi. Siapakah dia? Seseorang yang sukar untuk kamu putuskan hubungan bersama-sama dengannya. Teman-teman, di sini ada The Emperor. Wow, kelihatan dengan begitu jelas ya, seseorang yang sudah menakluki kamu. Nah, namanya juga seorang Emperor, maka orang ini jelas-jelas ya, sudah dapat menakluki hati kamu, your whole being ya. Seperti orang ini tidak akan melepaskan kamu ya, kerana dia seorang emperor. Nah, dia tahu apa mahunya, dan saya merasakan walaupun mungkin ada beberapa di antara kamu yang cuba mengikhlaskan hubungan, dia seperti masih lagi bertahan ya dari segi kedudukan dan perasaannya dengan kamu. Nah, jelas terlihat seorang emperor yang sudah pun berjaya menakluki hati kamu. Orang ini cukup tertarik, sangat-sangat tertarik dan jatuh cinta dengan kamu dan memiliki keinginan dan hasrat yang cukup besar. Nah, orang ini teman-teman ya, jarang mengekspresikan perasaannya ataupun emosinya kepada kamu walaupun di dalam sebuah kerinduan. Dia tidak akan mengekspresikannya ketika dia memerlukan kamu, ketika dia memerlukan perhatian kamu. Dia hanya mendiamkan saja tetapi akan memerhati. Nah, orang ini tidak berganjak pergi ya. Dan saya merasakan orang ini cukup luar biasa egonya, seorang yang kuat cemburu dan seorang yang agak posesif. Nah, jikalau dia memiliki kamu, dia mencintai kamu, dia tidak akan sanggup melihat kamu ke yang lain. Seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Orang ini cukup dominan sekali. Mungkin kamu seorang Aries atau berdilai dengan seseorang yang berzodiak Aries. Di sini ada Eight of Swords. Teman-teman, perasaan si dia ya sudah dipenjarakan dengan memiliki kamu di fikirannya berterusannya. Kamu lihat ada gambar ya, seseorang yang dalam keterpurukan, mungkin sedih ya, dan ada pedang-pedang yang seperti menusuk ya agar dia tidak dapat bergerak. Nah, orang ini mungkin merupakan orang yang cukup sibuk, banyak mempunyai keutamaan yang lain ya, yang harus difokuskan. Maka dia cenderung tidak begitu mengekspresikan emosi dia kepada kamu. Sama ada sukar untuk bergerak, orangnya agak pasif, tetapi sering memikirkan kamu. Nah, detik ini saya menangkap energi seseorang yang banyak kepikiran. Ada banyak perkara yang perlu dia lakukan, seperti prioritas-prioritas lainnya, banyak keutamaan yang perlu dilaksanakan. Nah, mungkin beberapa daripada orang ini memiliki perniagaan ataupun perusahaannya sendiri, atau mungkin ya rakan kongsi kepada yang lainnya seperti itu ya, ataupun memiliki perniagaan sampingan sehingga dia begitu cukup sibuk sekali. Tetapi orang ini sering memikirkan kamu ya,
Perasaannya seperti begitu terpenjara dengan diri kamu. Beberapa di antara dia ini sama ada sepantaran atau usianya sudah agak tua, teman-teman ya. Mungkin ada yang rambut sudah beruban ya. Penampilannya seorang yang berkulit kuning langsat. Orangnya tinggi, teman-teman ya. Orangnya tinggi. Nah, walaupun ada yang sangat kurus, tetapi badannya tegap. Begitu ya. Dia seperti tidak kelihatan, mungkin ada yang kurus tetapi tinggi. Penampilan yang cukup okey. Begitu ya. Nah, saya lebih menangkap badan yang sederhana, orangnya tegap, dan juga ada beberapa yang agak kurus ya. Sering kepikiran seperti itu ya. Orang ini suka merenung dan banyak berfikir. Kita akan lihat lagi ya. Dia sering seperti berada di dalam pikirannya sendiri, teman-teman. Dia seperti hidup di dalam kepalanya sendiri. Nah, orangnya begitu. Banyak berfikir ya. Kita akan lihat lagi siapakah dia. Di sini ada Nine of Swords. Wow, orang ini sering memikirkan kamu ya. Sering memikirkan kamu di waktu malam. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi ya di antara kamu dengan dia. Apakah kalian sedang membatasi komunikasi, membatasi pergerakan di antara satu sama lain, sehingga ada yang tidak berbicara ya, tidak ada communication. Tetapi orang ini juga cenderung mengalami kesukaran ya untuk berehat ataupun tidur di waktu malam. Dia pasti akan memikirkan sesuatu yang cukup rumit sekali ya, sama ada pekerjaannya, dan juga cenderung memikirkan kamu di sini. Nah, mungkin ada beberapa di antara kamu mungkin sedang terpisah, long distance relationship dengan orang ini, maka membuatkan kamu sering memikirkan dia dan dia sering memikirkan kamu ya. Orang ini sering mengalami insomnia, tidak dapat tidur malam dengan baik ya. Mungkin ada beberapa yang menelan ya pil tidur hanya untuk melelapkan matanya. Entah mengapa dari tadi ya, saya menangkap seseorang yang cukup kurus sekali ya. Nah, mungkin energi ini tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi gambar yang pertama ini menunjukkan badan yang sedikit gempal ya, berisi. Orangnya cukup tinggi sekali ya. Dia mungkin lebih tinggi dari kamu seperti itu ya, ataupun sama tingginya. Di sini ada wow, teman-teman, dengan kehadiran kad ini ya, The Temperance ya, kita ke tema readingan hari ini. Saya ingin mengupas ya, mengapakah kamu sering balik-balik lagi dengan orang ini? Maka saya agak penasaran ya, mengapakah ada yang cuba mengikhlaskan hubungan tetapi balik-balik lagi dengan dia? Tanpa saya duga ya, terbuka kad ini. Nah, this card is representing an angel. Kalau kamu faham ya, mengikuti tarot deck original, The Rider-Waite Tarot Deck Smith ya, teman-teman ya, gambar utama on the sukar sekali untuk menyebut namanya. Begitu sukar untuk menyebut the original deck ya. Rider-Waite Smith Original Tarot Deck, teman-teman ya. Jikalau kamu perhatikan gambar original The Temperance, terbata-bata kata-kata saya pagi ini ya, kerana saya begitu excited untuk menyampaikan ini kepada kamu. Nah, di sini teman-teman, jikalau kamu melihat kepada gambar original, merupakan gambar seorang angel. Di balik kartu ini, angel ini merupakan the Archangel Michael. The Temperance is representing the Archangel Michael, ataupun cakra pertama, teman-teman ya. Cakra pertama ke arah Muladhara, the root chakra. Nah, angel ini merupakan angel yang memiliki kekuatan, seperti keyakinan diri, keberanian diri dan kekuatan. Nah, ketika angel ini wujud, yang membuatkan saya agak kaget dan excited, kerana tema readingan hari ini berbicarakan apa? Ada malaikat yang membantu kamu dan dia. Nah, kita tidak pasti. Kita perlu membuka kartu-kartunya. Nah, di sini jelas terlihat dengan kehadiran the only angel that appear. Tarot card ini, teman-teman, mempunyai 78 kad. Tidak semua kad ya yang akan hadir dengan gambar seorang angel. Yang lain dapat dilihat mungkin ya di kad seperti kartu The Lovers, dan ada juga ya mungkin ada kad yang lain, tetapi yang paling ketara merupakan The Temperance. Ketika hadirnya seorang angel, seorang angel seperti ini ya, ini mengindikasikan dengan jelas. Nah, kita baru cuba menarik energi orang ini, tetapi jelas terlihat hubungan kalian ada kewujudan ataupun kehadiran seorang angel, which is Archangel Michael, yang terlihat dengan jelas di gambar Temperance ini. Nah, dengan kehadiran the Archangel Michael ya, ini juga mengindikasikan
Jikalau ini energi dia, dia merupakan orang yang cukup sabar, cukup tenang ya, akan cuba beradaptasi dengan kamu, tetapi ada kalanya orang ini bertindak sedikit kelam kabut ya. Tetapi dengan kehadiran kad ini teman-teman, ini benar-benar menjawab kepada tema readingan hari ini. Ketika saya menshuffle ya, saya tidak menyangka kad ini akan keluar. Nah, kamu boleh melihat ya kepada 78 kad. Jarang kita jumpa kad yang ada seorang sosok angel di atasnya seperti The Temperance. Nah, kad ini dengan kehadiran kad ini menguatkan lagi ke tema readingan hari ini. Apa? Ada malaikat yang membantu kamu dan dia. Sudah menjawab ke tema readingan hari ini. Mengapakah walaupun ada yang cuba mengikhlaskan, ada yang terpisah bertahun-tahun, tetapi balik-balik lagi dengan orang ini. Nah, teman-teman, tanpa kita sedari, ada kalanya kita benar-benar ingin melepaskan, mengikhlaskan. Tetapi alam semesta, the universe, kehendak Tuhan dan ilahi ya, menentukan segala-galanya. Jikalau berjodoh, walaupun terpisah dengan sebuah lautan, walaupun ada halangan dan rintangan ya, mungkin daripada keluarga, orang yang tidak mendukung ya, jikalau jodoh kamu dengan orang ini, maka inilah dia teman-teman ya, kad ini, The Temperance. Ada malaikat yang membantu di hubungan kalian. Kamu tahu teman-teman, ketika fikiran orang ini begitu ruwet ya, memikirkan kamu di waktu malam, sering merindukan kamu ya, ada angel yang hadir ya, malaikat pelindung yang memastikan dia dapat tidur dengan baik. Ada malaikat penjaga yang menjaga dirinya. Nah, mungkin ada beberapa indikasi yang menunjukkan orang ini mungkin keluarganya ramai, mungkin keluarganya besar, tetapi mungkin tidak ada keluarga terdekat seperti itu. Mungkin juga ada beberapa di antara dia yang tinggal bersendirian, kesepian. Maka ada angel yang memerhatikan dia ketika dia bersendirian. Ketika fikirannya begitu ruwet sekali ya, begitu banyak kepikiran sehingga tidak boleh tidur, merasakan kesepian ya, susah senang ditanggung sendiri ya, tetapi terlalu ego untuk menunjukkan sisi ini kepada kamu. Nah, dengan kehadiran The Temperance di Archangel Michael, dengan jelas memperlihatkan hubungan kalian ini seperti diiringi. Kamu dengan dia agak sukar untuk dipisahkan kerana ada energi yang mengiringi kalian, yaitu ini teman-teman, di Archangel Michael. Hubungan kalian dengan kehadiran angel ini ya, benar-benar terlihat dengan jelas ya ke tema readingan hari ini. Orang ini teman-teman cukup bersabar, akan beradaptasi ya, mengikuti alur. Ada kalanya bertindak terburu-buru, seperti sudah lama menantikan sesuatu ya, tidak mahu lagi menanti. Nah, dengan kehadiran angel ini juga ya, sekali lagi menguatkan, bukan sahaja ada malaikat yang membantu ataupun mengiringi hubungan kalian, kamu ini jelas terlihat ya, jelas terlihat sekali. Dengan bantuan Archangel Michael ini, memperlihatkan dengan jelas, you guys are soulmate. Maka sukar untuk dipisahkan. I'm so excited you guys, this is a good reading ya, so excited. Nah, menuai karma yang baik. Ada titik takdir di antara kamu dengan orang ini. Kalian memang ditemukan secara takdir, dan ada pertemuan jodoh takdir di sini ya. Memang ditakdirkan untuk bertemu. Soulmate ini sudah ditakdirkan untuk bertemu. Nah, di kehidupan kita teman-teman, kita mungkin memiliki lebih daripada satu soulmate, tetapi tidak berarti ya kita akan bernikah dengan orang itu. Nah, tetapi kita akan memiliki lebih daripada seorang soulmate. Di sini teman-teman ya, ada takdir dan jodoh pertemuan ya untuk kalian di sini. Nah, hubungan kalian ini, koneksi kalian ini sukar untuk diputuskan kerana kehadiran The Archangel Michael. Kalian memang diiringi ya, ada energi yang mengiringi kalian, yaitu malaikat pelindung ini. Maka, walaupun ada yang ingin mengikhlaskan, balik-balik dengan orang yang sama. Baik teman-teman, I'm so excited, I keep repeating myself ya, maafkan saya, terlalu excited ya, kerana saya tidak menyangka ya, an angel card will appear. Daripada 78 kartu di sini ya, tiba-tiba keluar card The Temperance yang mengindikasikan memang ada malaikat yang mengiringi ya hubungan kalian. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih lanjut ya, maafkan saya terlalu gembira teman-teman. Seperti apakah koneksi dia ke kamu detik ini? Sama ada kamu masih berkomunikasi, sedikit komunikasi, terpisah melalui jarak, apapun ya kondisi kalian detik ini.
Seperti apakah koneksi dia ke kamu detik ini? Page of Pentacles. Wow, orang ini memang jatuh cinta dengan kamu ya. Kamu merupakan orang yang dia cita-citakan. Kamu merupakan seseorang yang akan dia usahakan. Beberapa di antara kamu, selain daripada seseorang yang cukup dewasa dari segi umur, mungkin juga sedang berdealing dengan seseorang yang jauh lebih muda. Nah, tidak kira lah ya, umur itu hanya merupakan angka. Dia cukup jatuh cinta, cukup berminat dan sanggup memperjuangkan kamu. Dia seperti sangat berusaha ke arah keuangan, penuh dengan perencanaan agar dapat memiliki kamu. Nah, at least teman-temannya, sekurang-kurangnya ini cita-cita beliau ya. Sangat terkoneksi dengan kamu, sangat memerhatikan kamu dan sangat menginginkan kamu. Ada indikasi seseorang yang benar-benar jatuh cinta dengan kamu ya, akan bakalan berusaha memperbaiki kondisi keuangan dengan lebih baik untuk mendapatkan kamu, memastikan ya dia dapat memberikan kebahagiaan kepada kamu secara material. Nah, material itu agak penting untuk membelikan kamu apa sahaja. Kepentingan masa depan, menjamin masa depan kalian ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang berdiri dengan seseorang yang sepantaran atau jauh lebih muda. Nah, bagaimana pula di pihak kamu? Bagaimanakah koneksi kamu saat ini terhadap si dia? Saya merasakan orang ini cukup sibuk sekali. Ketika bersebelahan dengan The Emperor ya, mungkin dia cenderung ya memfokuskan ke arah pekerjaan. Ada kalanya mungkin ya tidak begitu banyak memberikan kamu perhatian. Tetapi perasaan dia tetap bertahan. Cuma dia memfokuskan kepada penghasilan, memfokuskan untuk membaik pulih ya keuangannya, begitu. Kerana dia tahu stability itu sangat penting untuk membahagiakan kamu ya. Kita lihatkan koneksi kamu ke dia detik ini. Wow, Ace of Pentacles. Wow, ini sangat amazing ya. Banyak card Pentacles di sini ya. Kedua-dua koneksi menunjukkan Pentacles. Nah, di sisi kamu ini energi yang agak aneh ya. Beberapa di antara kamu tiba-tiba saya menarik energi yang mungkin sudah mengenali orang ini cukup lama. Ataupun mungkin dia berada di lingkungan pertemanan, rakan kerja dan sebagainya. Tetapi yang anehnya begini teman-teman. Beberapa di antara kamu baru menyadari yang kamu baru jatuh cinta dengan orang ini. Nah, ini energi yang agak pelik saya tarik hari ini ya. Ada beberapa di antara kamu yang baru menyadari sekian lama dia berada ya di lingkungan pertemanan kamu, mungkin jiran-jiran kamu ya, sudah lama berkenalan, baru kini kamu menyadari kamu jatuh cinta dengan dia. Nah, ini baru cinta yang baru berputik seperti itu. Nah, ini energi yang pertama. Energi kedua, jikalau kamu memang sudah jatuh cinta, mengenali dia, kamu mulai menghargai orang ini. Kamu inginkan orang ini secara fisik, secara nyata. Kamu tidak bermain-main ya. Ini sangat penting untuk kamu. Kamu sangat mementingkan image penampilan kamu dan kamu sangat mementingkan orang ini di hati kamu. Nah, begitu ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu di sini yang I don't know you guys ya, mungkin merupakan hubungan baru. Tetapi yang peliknya, saya menangkap energi yang seperti sudah lama ya orang ini hadir dalam lingkungan pertemanan kamu, di sekeliling kamu, tetapi kamu baru discover, baru merasakan yang kamu jatuh cinta dengan si dia ini. Kamu tidak menyangka ya, seperti kamu pergi memancing ya, kamu target ikan A, tetapi yang terpancing ikan B. Seperti itu teman-teman. I don't know you guys. Ini energi yang agak cukup pelik yang tertarik hari ini ya. Kamu tidak menyangka yang kamu sudah memiliki perasaan yang begitu utuh, ingin memiliki si dia. Nah, orang ini menjadi ya, sama ada kamu menyadari kamu baru jatuh cinta ataupun sudah lama jatuh cinta, orang ini penting untuk kamu, sangat penting. Nah, walaupun dia penting untuk kamu, kamu juga seorang yang pandai ya mengelolakan kondisi keuangan kamu. Kamu cukup berhati-hati dengan keuangan, pandai menghasilkan keuangan, dan kamu seorang yang berkerjaya. Maybe ya, kamu seorang businesswoman, businessman, begitu teman-teman ya. Tetapi dari segi perasaan, orang ini cukup penting untuk kamu. Sepenting kerja kamu, sepenting mendapatkan keuangan, begitu ya. Sama pentingnya. Banyak kepentingan di hati kamu ya. Ketika kamu mendapatkan dia, kamu cukup menghargai dia. Seperti itu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita lihat lagi bottom of the deck-nya. Wow.
The Sun, hubungan yang cukup berpotensi. Jikalau hubungan kalian sedang terjedah ya, bottom of the deck ini menunjukkan akan ada solusi, akan ada jalan keluar untuk kalian. Sekali lagi kamu lihat ya, ada anak-anak kecil bidadari ini, malaikat yang comel ini ya, yang mengiringi, membuka pintu untuk kalian. Nah, sekali lagi mengindikasikan sudah terjawab readingan daripada awal lagi ya. Apakah ada malaikat yang mengiringi hubungan kalian sehingga balik-balik lagi kamu dengan orang ini? Nah, kamu lihat teman-teman. Ada malaikat-malaikat kecil yang mengiringi ya, memberikan solusi, membuka pintu, memberikan pencerahan bagi hubungan kalian ke depannya nanti. Akan ada sesuatu yang menggembirakan kalian di sini. Jikalau mungkin ya, kamu sedang berpisah, tidak berkomunikasi dan sebagainya. Baik teman-teman, kita akan teruskan readingan kita ya. Kita akan lihat lagi. Apakah hubungan kalian ini benar dibantu oleh alam semesta, oleh malaikat yang hadir, atau mungkin ada energi-energi yang lain yang turut mengiringi kalian sehingga energi ini sukar untuk dipisahkan, balik-balik dengan orang ini. Kita akan cuba lihatkan petunjuk ya daripada malaikat pelindung, daripada alam semesta. Nah, menggunakan tarot deck tadi teman-teman ya, sudah terlihat dengan hadirnya Archangel Michael. Kini kita gunakan ya The Daily Guidance Angel Card ya untuk melihatkan apakah hubungan kamu dengan dia ini benar-benar dibantu ya. Too many cards you guys. Kita akan cuba dapatkan pencerahannya lagi. Kerana bottom of the deck ini juga ya menunjukkan ada malaikat-malaikat kecil yang mengiringi hubungan kalian ya. Kamu lihat teman-teman, terapung-apung ataupun di awang-awangannya, berbaris ya, berkumpul untuk membantu kalian. Nah, di sini ada energi yang cukup luar biasa yang mengiringi kalian berdua. Kita akan cuba dapatkan pencerahan yang selanjutnya. Giving and receiving. Ini sesuatu yang cukup balance di antara kalian ya, cukup seimbang. Nah, teman-teman, law of attraction ini juga membantu ya, mengiringi energi kalian. Mungkin ada yang benar-benar melepaskan hubungan ini ya, setelah banyak memberi dan menerima. Ada keseimbangan di energi kalian ketika kalian mungkin cuba ya mengikhlaskan, memasrahkan hubungan ini, maka apa yang terjadi merupakan the law of attraction. Ketika kamu benar-benar ikhlas melepaskan, that is the time teman-teman, momen yang tepat untuk attract the energy. Nah, ketika kamu melepaskan tanpa kamu sedari, kamu menarik the law of attraction. Maka energi kamu dengan orang ini memang tidak akan dipisahkan. Nah, apatah lagi dengan ada malaikat ya yang mengiringi hubungan kalian. Have confidence, teman-teman, kamu harus tetap yakin ya, kerana memang hubungan ini tidak akan diputuskan. Nah, mungkin kalian hanya ingin bersahabat, kerana kamu mungkin merasakan hubungan ini tidak memungkinkan. Mungkin kamu merasakan lebih menyakitkan ya untuk jangka panjang, lebih baik berpisah. Nah, kalian akan tetap bersahabat. Have confidence, kerana ini penentuan alam semesta. Penentuan daripada leluhur malaikat pelindung kamu. Kamu bukan penentunya, seperti itu ya. Nah, ini sudah ditentukan. Kamu harus yakin ya, apa yang diiringi, apa yang diberikan kepada kamu, itu yang terbaik untuk kamu. Maka kamu harus tetap yakin. Be honest with yourself. Teman-teman, sekali lagi, kamu disarankan untuk bersikap jujur. Apakah benar kamu benar-benar ikhlas melepaskan orang ini? Kerana sepertinya energi kalian masih terkoneksi dan tidak terpisahkan. Kerana ada energi luar yang mengiringi kalian. Be honest with yourself. Nah, bibir kamu mungkin mengatakan ya, tidak mahu. Saya sudah lepaskan. Tetapi hati kamu memanggil-manggil. Nah, ketika kamu benar-benar melepaskan, ini menarik, have confidence, law of attraction. Ini menarik kembali energi orang yang kamu cintai. Nah, di sini juga ada penglibatan anak-anak, teman-teman. Nah, anak ini apa, teman-teman? Jikalau ini mungkin energi mantan atau seseorang yang kamu mungkin pernah sharing anak bersama. Atau mungkin ada faktor anak di antara kalian. Seperti kamu mungkin ya, single parents ya, seorang janda atau duda yang mempunyai anak, mungkin ada faktor anak yang menjadi pengikat kasih. Mungkin anak-anak kamu rapat dengan si dia,
atau anak-anak dia rapat dengan kamu. Fokus utama kamu dan dia adalah anak. Ini menjadi pengikat kasih kepada kalian di sini ya. Nah, jikalau ada energi kanak-kanak teman-teman, anugerah daripada Yang Maha Kuasa. Ini juga merupakan energi lain yang merupakan malaikat. Nah, malaikat itu tidak datang in a form of an angel teman-teman. Ini yang perlu kamu fahami ya. Ketika kita dibantu oleh leluhur dan malaikat pelindung, that is a separate issue. Malaikat juga datang dalam bentuk anak-anak, kawan yang baik. Itu juga merupakan malaikat. Mungkin ada salah satu daripada your family members, ahli keluarga, yang dihantar seperti seorang malaikat untuk mendamaikan kamu dan dia. Seperti itu. Malaikat bukan malaikat saja. Ini agak sukar untuk saya jelaskan, tetapi saya pasti kamu faham ya. Malaikat bukan saja leluhur, malaikat pelindung, tetapi ada kalanya dihantar in a form of human, manusia seperti kamu dan saya. Orang yang cukup baik. This is what we call the earth angel, malaikat bumi. Earth angel merupakan manusia yang cukup baik, yang membantu mendamaikannya. Mungkin ada salah faham di antara kamu dengan dia, pertelingkahan antara keluarga dan sebagainya. The earth angel, malaikat bumi, dihantar sebagai mewakili malaikat pelindung leluhur kamu untuk mendamaikan situasi. Nah, ini yang perlu kamu pelajari. Nah, jelas terlihat dengan setakat ini ya, dengan kad yang berdiri tegak, barisan pertama, melihatkan kamu ya, energi kalian ini memang diiringi oleh kekuasaan yang lain, seperti malaikat pelindung leluhur alam semesta yang mendukung ke arah energi hubungan ini. Kerana kalian memang ditakdirkan, kalian merupakan soulmate. Ada ketertarikan yang cukup luar biasa. Beberapa di antara kamu baru menyedari yang kamu baru jatuh cinta. Nah, orang ini memang sudah bercita-cita ya untuk mendapatkan kamu. Dia cuba bertahan. Hasratnya cukup besar. Kita akan lihat lagi ya. Memang ada faktor anak di sini teman-teman ya. Mungkin ada keinginan ya untuk memulakan sesuatu yang baru. Seperti bernikah kembali. Renewing your wedding vow. Seperti itu ya. Saya tidak tahu dalam bahasa kita apa yang dipanggil ya. Bernikah kembali untuk seperti memperbaharui ya pernikahan tersebut, seperti itu ya. Life purpose. Nah, teman-teman, dengan orang ini ya, segala pertanyaan mengenai tujuan hidup kamu terjawab. Nah, ini bukan sahaja soulmate ya. Jelas terlihat orang ini memenuhi ya tujuan hidup kamu, tujuan hidup masing-masing. Di sini memang sangat-sangat jelas memperlihatkan kedua-dua belah pihak ya. Tujuan kamu, tujuan dia ini seperti is being met. Kamu menemukan tujuan yang tepat dengan orang ini. Dia juga menemukan tujuan yang tepat dengan kamu. Dengan jelas teman-teman ya. Kamu lihat ya, time to go. Nah, jikalau saya melihatkan kad ini seperti, I don't know you guys ya, kerana di sini memang memperlihatkan energi yang sedang jedah, sedang memasrahkan, ingin move on. Seperti itu ya. Beberapa di antara kamu merasakan ini momen yang tepat untuk pergi, time to go, pergi meninggalkan. Tetapi persoalannya balik-balik dengan dia. Nah, kamu penasaran ya, jadi agak pelik dan aneh. Mengapa balik-balik energi itu ketarik dengan orang ini? Nah, ini isu yang dipertikaikan, dipersoalkan. Mungkin beberapa di antara kamu benar-benar ingin move on, ingin pergi. Tetapi kamu bertanyakan, mengapakah seperti ada energi yang menarik kalian kembali? Nah, sudah terjawab di sini teman-teman. Apakah benar ada malaikat pelindung? The Temperance merupakan the only angel ya yang kelihatan di dalam 78 kartu tarot teman-teman. Nah, kamu mungkin boleh membeli kartu tarot yang asas ya, yang basic, dan kamu boleh lihatkan sendiri. Jarang menemukan gambar angel kecuali di dalam The Lovers yang paling ketara tanpa ada kelibat manusia seperti itu ya, hanya angel merupakan The Temperance. Nah, dengan hadirnya kad ini saya begitu excited kerana benar-benar menjawab ke tema readingan hari ini. Memang ada malaikat yang mengiringi kalian berdua. Maka kamu ketarik kembali ya dengan orang ini. Mungkin ada yang sudah lama bertahun-tahun namanya, tetapi energi itu masih menarik kalian. Kalian merasakan begitu cukup aneh sekali ya, balik-balik dengan orang yang sama. Baik teman-teman, kita akan teruskan readingan kita. Energi yang seperti apakah yang sedang bergerak di dalam hubungan kalian?
detik ini, mungkin tanpa disedari, sehingga mendorong ke arah kalian balik-balik lagi. Nah, kita cuba perhatikan pattern, corak pergerakan, energi di hubungan kalian detik ini. Apakah yang sedang terjadi melalui corak-corak energi ini ya? Mungkin ini juga dapat menerangkan mengapa kamu balik-balik lagi dengan si dia. Nah, jelas terlihat ya, terjawab keridingan hari ini, memang ada malaikat yang mengiringi kalian. Kita cuba lihatkan daripada energi kalian masing-masing. Apakah yang mendorong ya ke arah ini? Balik-balik lagi dengan si dia. King of Pentacles. Seseorang yang cukup serius, seseorang yang cukup bertanggungjawab. Nine of Pentacles. Memastikan ya, hubungan ini bukanlah hubungan yang dibawa untuk bermain-main. Seseorang yang mempunyai perencanaan jangka panjang dengan kamu. Nine of Pentacles mengindikasikan keseriusan. Nah, ketika bersebelahan dengan the King of Pentacles, this is no joke. Orang yang cukup serius, mempunyai perencanaan jangka panjang, sudah direncanakan, sudah diplankan, sudah dihitungkan dari awal lagi untuk memiliki sebuah hubungan jangka panjang dengan kamu. Kerana orang ini merasakan dia dapat memberikan tanggungjawab, kebahagiaan itu dengan kamu, ingin bertanggungjawab. Di sini juga ya, saya dapat menangkap energi dengan begitu jelas ya. Ini mungkin energi pasangan sah kamu sendiri, seseorang yang sudah pun bernikah dengan kamu. Tetapi saya tidak tahu apa yang berlaku. Mungkin ada hubungan yang sedang jedah, tetapi hubungan kalian ya diiringi oleh malaikat, maka energi ini ketarik dan ketarik lagi. Seseorang yang sudah pasti ya, walaupun dia memiliki ego yang cukup luar biasa, kamu adalah orang yang dia inginkan. This is no joke. Orang ini tidak bermain-main dengan perasaannya. Seorang yang cukup, saya juga menangkap energi seorang usahawan ya, maybe a businessman, a businesswoman yang cukup mapan. Cukup mapan, ya, mampu membeli apa saja. Keuangannya cukup mapan. Dan dia seorang yang cukup serius. Dia tahu apa mahunya. Sudah ada perencanaan jangka panjang dengan kamu. Ini energi yang sedang bergerak ya. Kita akan lihat lagi. Cuma orang ini cukup ego ya. Cukup ego, cukup tumpukan perhatiannya kepada pekerjaan, kepada usahanya. Page of Sword. Wow. Two of Sword. Five of Sword. Ada beberapa daripada kamu ya, energi ini ya, sama ada energi dia ataupun energi kamu yang cukup bingung dengan koneksi ini. Cukup bingung dan pada waktu yang sama cukup penasaran. Tetapi ada indikasi yang menunjukkan dengan jelas ya, saya merasakan kedua belah pihak ya, masing-masing keras kepala dan ego. Tidak mahu menurunkan ego masing-masing. Ini membuatkan kalian bingung dalam koneksi ini. Ada yang menyakiti satu sama lain, ada yang merasa cukup dikecewakan. Tetapi kerana ada penasaran, sikap yang ingin tahu bagaimanakah kelanjutan hubungan ini, bagaimanakah ke depannya nanti. Nah, kamu menjadi penasaran, dia juga menjadi penasaran kerana ada energi yang sering terkoneksi di antara kalian. Nah, walaupun dengan kebingungan, ada yang cuba memasrahkan hubungan ini ya. Nah, ada yang lain cuba menutupi hati. Seperti time to go tadi ya. Ingin melepaskan, menutup pintu di hati kamu atau di hati dia untuk tidak melayan perasaan ini. Tetapi apa yang terjadi? Kekecewaan. Ketika kalian memilih ya, sama ada dia ataupun kamu, memilih untuk menutup pintu hati kamu, kamu merasakan begitu kecewa. You feel so defeated. Kalian ini bingung dan penasaran pada waktu yang sama. Ada beberapa di antara dia yang tidak dapat tidur malam, sering memantau social media kamu untuk memastikan ya, apakah kamu masih ingin berkomunikasi dengan dia. Dia ini seperti puzzle, kebingungan seperti anak-anak kecil ya, yang cukup bingung dan cuba mendapatkan kepastian sama ada masih ada kejelasan ke depannya nanti terhadap hubungan ini. Kalian bingung sekali ya, bingung ingin melepaskan, tetapi balik-balik energi ini terkoneksi. Nah, kita akan lihat lagi di sini ya. Wow, Ace of Sword. Saya melihat hubungan ini dengan begitu jelas ya. Walaupun ada yang ingin pergi, melepaskan, bingung, menutup pintu hati kamu, tetapi saya melihat energi kalian ini masih memfokuskan kepada satu sama lain. Tanpa kamu sedari, tanpa dia sedari,
kalian masih memikirkan satu sama lain. Walaupun ada energi yang menyakiti, mengecewakan, kalian masih memikirkan satu sama lain. Ada yang energi kepo ya, sangat penasaran, memantau social media masing-masing. Nah, ketika kalian melakukan ini, ketika kamu melakukan ini akan membuatkan energi ini tetap berjalan. Nah, kamu lihat Seven of Swords. Seseorang yang kelihatan seperti menghindar, pergi, tetapi penuh dengan perencanaan ke arah kamu. Penuh dengan perencanaan, banyak akalnya merencanakan sesuatu. Walaupun hubungan ini ke arah yang berisiko, dia sanggup mengambil risiko itu. Nah, ketika seseorang yang berani mengambil risiko itu, teman-teman, mungkin apa yang dia tampilkan kepada kamu ya, seperti menghindar, tetapi dia sering merencanakan sesuatu, banyak perencanaannya untuk kamu dalam hubungan ini. Sering memikirkan cara, sering memikirkan kamu, sering terfokus ke arah kamu. Maka ini menjelaskan mengapa energi kalian sukar untuk dipisahkan. Orang ini seperti begitu bingung ya akan koneksi kalian detik ini. Ada beberapa di antara dia yang cuba menutup pintu hatinya, tetapi tidak terlaksana. Balik-balik memikirkan kamu. Nah, ini mungkin kerana ada campur tangan alam semesta dan juga ada campur tangan malaikat pelindung yang ingin kalian bersama-sama. Sama ada ke jenjang pernikahan ataupun bersahabat seumur hidup. Seperti alam semesta ya, sering menyatukan kalian. Ada energi yang mengiringi hubungan ini agar kalian tidak terpisahkan. Itu sangat jelas terlihat. Bottom of the deck, King of Swords masih memikirkan kamu. Teman-teman, ini energi Sword ini cukup hebat ya. Gemini, Libra, Aquarius. Seseorang yang sering memikirkan kamu. Orang yang cukup bijak, cukup pandai, dia tahu apa mahunya. Dan kamu ini memenuhi ya segala standard dan kriteria si dia. Dia tidak akan begitu mudah melepaskan kamu, nak apatah lagi diiringi oleh malaikat pelindung yang sering membuka pintu mencari peluang agar kalian ini disatukan. Nah, di sini teman-teman, energi yang paling kuat ya, zodiak yang paling kuat terbaca di sini merupakan Aries, Temperance, Sagittarius, Libra. Dari Justice, itu yang paling kuat di bacaan hari ini ya, dan juga kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo. Taurus cukup kuat. Gemini, Libra, Aquarius paling kuat dalam bacaan hari ini. Aries, Leo, Sagittarius, dan juga yang tidak terlihat ya, sepertinya merupakan, sebentar teman-teman ya, sepertinya yang tidak terlihat merupakan daripada Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, jikalau tidak terlihat di sini ya, tetapi teman-teman, ini hanya merupakan energi sahaja dengan kehadiran gambar-gambar yang mengindikasikan air ya in the background. Mata saya tetap tidak akan exclude ya mengeluarkan energi ini. Angel ini berdiri ya di hadapan sebuah tasik yang ada air di belakangnya. Tasik ini banyak air teman-teman ya, maka saya merasakan energi air itu tetap hadir. Nah, kamu lihatkan kepada gambar child di sini. Bersebelahan dengan laut ya, pantai. Mungkin ada yang berdekatan ya, tempat tinggal di sebelah pantai, bekerja dengan laut ya, yang mengindikasikan the water sign. Pisces, Cancer, Scorpio. Maka menurut saya, jika ini berlandaskan energi, ke-12 zodiak sign hadir. Tetapi yang terkuat sudah saya bacakan tadi. Saya sangat gembira teman-teman, kerana ini cukup mengindikasikan ya, terjawab kepada tema readingan hari ini, bahawa ada malaikat yang mengiringi kalian sehingga tidak akan terpisahkan koneksi ini kerana malaikat yang menyatukan kamu dan dia. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Untuk memuaskan hati kamu dan saya, kita cuba lihatkan apakah yang bakalan terwujud ke depannya nanti buat kalian. Energi yang cukup sukar untuk dipisahkan kerana ada energi yang mengiringi kalian, energi yang cukup luar biasa, iaitu energi seorang angel. Give peace a chance. Teman-teman, damaikan situasi. Jikalau hubungan ini sedang jedah, lihatkan di sudut positifnya. Mungkin kalian sedang ingin membenahi diri, masing-masing memberikan ruang untuk berfikir, mencari jati diri masing-masing,
untuk benar-benar merenung seperti The King of Swords ini ya, untuk merenungkan hubungan ini dengan lebih baik. Berikan peluang kepada sebuah kemakmuran kedamaian agar kalian dapat memastikan apakah energi ini benar-benar dapat diputuskan. Nah, ketika kamu mencapai ketenangan itu, dia juga mencapai ketenangan itu, maka kamu dengan dia akan pasti apakah kalian ini akan bertemu lagi nanti. Jawapannya ialah ya, kerana ada malaikat yang mengiringi hubungan kalian. Nah, ketika hubungan terjedah, give peace a chance. Jedah itu tidak semestinya buruk, teman-teman. Tidak berkomunikasi itu tidak semestinya buruk. Ada keberkahan di sebalik sesuatu yang terjadi. Ketika kamu dan dia membenahi diri, kalian akan menyedari, nah ini yang saya tangkap dari awal tadi ya, energi yang cukup pelik ya. Seseorang yang sudah lama hadir dalam hidup kamu, tetapi kamu baru menyedari yang kamu sebenarnya sudah jatuh cinta dengan orang ini. Kamu kaget sekali, tidak menyangka ya, yang ingin dipancing adalah ikan A, tetapi yang terpancing yang didapati adalah ikan B. Seperti itu. Nah, kedengaran lucu ya, saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini dengan lebih jelas. Tetapi jelas terlihat ya, sama ada kamu baru menyadari yang kamu baru jatuh cinta ataupun sudah mencintai orang ini, dia cukup penting di hati kamu. Cukup penting sekali. Kamu sangat mengutamakan dia. Nah, teman-teman, jikalau ada hubungan yang sedang jeda, ada yang diblokir, bersyukurlah. Give peace a chance. Berikan momen jeda ini sebuah peluang ya, bagi berdamai dengan diri masing-masing. Kita lihat lagi ya. Take care of the little things. Nah, banyak perkara yang berlaku dalam hubungan kalian seperti perkara-perkara kecil yang diremehkan. Seperti apa yang kamu pentingkan, apa yang dia pentingkan. Mungkin kalian terlepas pandang. Jangan meremehkan ya, jangan meremehkan perkara-perkara yang kecil. Kerana perkara-perkara yang kecil inilah, teman-teman, yang membuatkan hubungan terpisah. Hubungan yang bercerai dan sebagainya. Perkara-perkara yang kecil ya, keinginan masing-masing. Kita perlu bersikap sensitif dengan keinginan hati satu sama lain. Jadi lebih perhatian ya. Kamu perlu take care of the little things. Ambil peduli apakah yang dia inginkan. Dengarkan apa yang kamu inginkan. Bawa berbincang. Nah, ketika kalian sudah diberikan kedamaian ini, energi yang sedang jedah, sudah membenahi diri, mungkin kalian boleh bertemu untuk berbincang. Perkara-perkara kecil yang terlepas pandang, yang tidak dititik beratkan, seperti itu ya, perlu direnungkan. Nah, apa yang bakal berlaku? Apakah yang bakal terwujud ya dalam waktu dekat ini untuk kalian? Sesuatu yang terlepas pandang akan diutamakan, akan diwujudkan, akan terwujud sebuah kedamaian di antara kamu dengan dia. Sama ada continue ya untuk bersahabat, ataupun mungkin hubungan ini akan dibawa ke jenjang pernikahan. Di sini spend more time outdoor. Kamu disarankan, teman-teman ya, habiskan waktu kamu di luar rumah. Jangan sering-seringan mengunci diri kamu, mengunci pintu dan duduk di rumah. Kelihatan jelas ya, mungkin sebahagian daripada kamu sering berada di rumah, tidak bergerak, terpenjara dengan fikiran masing-masing. Ketika kamu melakukan ini ya, lebih berfikir, lebih ruwet jadinya. Jangan terlalu banyak berfikir. Jikalau ada energi kesepian, terlalu banyak berfikir, ini tidak akan lead ya. Ini tidak akan mengarah kepada sesuatu yang baik. Spend more time outdoor. Keluar rumah, menghirup udara segar ya. Cuba mencari tahu. Nah, semua ini akan terwujud dalam waktu dekat untuk kalian. Untuk kamu yang jarang keluar rumah ya, untuk mendapatkan udara yang segar, akan ada perubahan ya. Kamu akan berdamai dengan situasi, kamu akan berdamai dengan orang ini. Nah, kamu akan jadi lebih prihatin. Dia juga akan mulai memandang ya perkara-perkara kecil tentang kamu yang dia remehkan. Nah, kalian berdua mungkin akan menghabiskan banyak waktu di luar nanti bersama. Ini bakalan terwujud dalam waktu dekat ini. Honor your uniqueness. Teman-teman cuba ya menghargai, menjaga harga diri kamu dan bersyukur dengan keunikan kamu. Cuba menghargai apa yang kamu miliki. Kita semua dibuat berbeza, teman-temannya, dijadikan cukup berbeza, maka hargailah diri kamu ini dengan baik. Ketika kamu menghargai diri kamu dengan baik, kamu akan lebih dicintai oleh orang lain. The first thing you must do is to love yourself. Ketika kamu berjaya mencintai diri kamu
kamu akan menarik energi orang lain untuk mencintai kamu dengan baik. Nah, teman-teman, sebagai penutup readingan hari ini, kita dengarkan pesan cinta daripada bidadari atau malaikat cintamu ini melalui pembacaan ini. Seseorang yang sudah kamu anggap sebagai bidadari ataupun malaikat di hati kamu. Nah, teman-teman, tema readingan hari ini sudah pun terjawab ya. Tidak akan terpisahkan kerana ada energi yang mengiringi kalian. Kita dengarkan pesan daripada hatinya. You are my love at first sight. Nah, ini cukup penting ya. Seseorang yang bercita-cita untuk mendapatkan kamu dari awal lagi. Dan kamu merasakan dia ini cukup penting di hati kamu kerana you are my love at first sight. Cinta pandang pertama. Kita lihatkan lagi ya. I could sense your presence near me. Nah, ini ketika keluarnya kad yang seperti ini ya, seseorang yang dapat merasakan kehadiran kamu bersebelahan dengannya. Walaupun mungkin kalian ini berjarak ya, berjarak jauh, tidak dapat bertemu, tidak pernah bertemu, tetapi dia masih dapat merasakan kehadiran kamu bersebelahan dengannya. Ini bantuan siapa? Bantuan malaikat, bantuan alam semesta yang mengiringi energi kalian. Agar kamu sentiasa dan dia sentiasa dapat merasakan kehadiran masing-masing bersebelahan atau berdekatan dengan kamu. Dia dapat merasakan ini ya dengan bantuan alam semesta, dengan bantuan malaikat pelindung. Kita lihat lagi teman-teman ya. I will keep trying. Nah teman-teman, seperti Seven of Swords tadi ya, seseorang yang akan merencanakan pelbagai cara. I will keep on trying. Walaupun mungkin hubungan kalian ini berisiko, tetapi dia tetap akan mencuba. Kerana di hatinya dia merasakan ya, kamu soulmate-nya si dia. Nah, kita akan lihat lagi apatah lagi ya, alam semesta, malaikat pelindung turut mendukung hubungan kalian. Kad terakhir. Nah, teman-teman, jelas terlihat, kamu lihat, saya sudah pun shuffle tadi ya. Jikalau kamu tidak percaya, kamu boleh replay the video. I am your soulmate. Sudah saya terapkan berkali-kali, berulang kali tadi ya. Pasti ada yang tidak suka di sini, tetapi sudah berulang kali saya mengulangi ini dan kad ini keluar ya. I am your soulmate. Teman-teman, energi kalian ini sukar untuk dipisahkan ya, kerana memang ada energi yang mengiringi kalian, iaitu malaikat pelindung. Bottom of the deck, you are the one who truly understand me. Kamu adalah seorang yang benar-benar dia inginkan. Kamu ini kemestian dalam hidupnya. Bukan seseorang yang dia mahu, tetapi seseorang yang dia perlukan. Kerana kamu sangat memahami dirinya. Tidak ada orang lain yang memahami dia seperti kamu. Kalian ini serasi, sepemikiran ya, dengan kehadiran Ace of Swords tadi. Kalian ini sepemikiran, mempunyai logika yang sama, serupa. Teman-teman, terjawab ya tema readingan hari ini. Apakah ada malaikat yang mengiringi energi kalian? Cukup benar teman-teman ya, dan kalian ini sukar untuk dipisahkan. Kita akan ambil beberapa initial untuk melihatkan ya, sama ada initial kamu ataupun initial dia. Teman-teman, tidak perlu bikin pusing jikalau tidak ada initial kalian di sini ya. Yang penting pembacaan ini terjawab. Itu yang penting. Pembukaan initial ini hanya merupakan bonus. Teman-teman, di sini ada huruf D Delta, B Bravo, ada huruf W, C Charlie, ada huruf U Uniform, Q Quebec, P Papa, ada huruf L 5, ada huruf F Foxtrot, T Tango, O Oscar, dan terakhir sekali ada huruf K Kilo. Nah, mungkin ya, nama penuh kalian ada huruf-huruf ini ataupun nombor plat kenderaan seperti itu ya. Jikalau tidak ada inisialnya, tidak perlu pusing teman-teman ya. Seperti saya terapkan tadi, pembacaan ini secara keseluruhannya. Baiklah teman-teman, tema readingan hari ini sudah pun terjawab. Apakah benar ada malaikat yang mengiringi energi kalian? Jawapannya adalah ya. Maka balik-balik kamu dengan orang ini. Energi yang sukar untuk dipisahkan. Teman-teman, terima kasih kerana sudah menonton dari awal sehinggalah akhir. Saya cukup berharap ya,
pencerahan hari ini dapat membantu kamu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys tomorrow. Bye, take good care.